Ya, saudara, di sesi dialog kali ini kita akan membahas mengenai polemik pengesahan transportasi online yang kita ketahui bersama bahwa tepat pada hari ini, 1 November 2017, revisi Permenhub soal taksi online akan berlaku. Bagaimana tanggapan daripada pihak yang terkait? Kita akan membahasnya bersama dengan Bapak Zainal Abidin selaku Ketua Organda Makassar. Selamat pagi, Pak Zainal. Pagi, Bu. Ya, Pak Zainal, kita ketahui bahwa polemik mengenai taksi online ini sudah berlangsung cukup lama. Akhirnya dari pemerintah sendiri, tepatnya pada tanggal 1 November, ada revisi Permenhub soal taksi online. Dan ini akan berlaku mulai tanggal 1 November. Tanggapan Anda, Pak Zainal? Oh, terima kasih. Benar apa yang kita sampaikan bahwa polemik antara angkutan online ini mulai khusus di Makassar ini adalah tahun 2016. Artinya masuknya 2016 ini menjadi salah satu persoalan di moda transportasi, di mana ada beberapa acuan yang dikeluarkan oleh pemerintah, tetapi itu tidak bisa maksimal dilaksanakan. Maksimal itu karena apa menurut Pak Zainal? Artinya tidak maksimalnya ini karena semua aturan itu dilempar ke pusat. Artinya pusat yang mengambil wewenang peranan penting di sana. Tidak ada sama sekali yang diberikan oleh daerah. Oleh karena itu angkutan online ini rata-rata kan beroperasi di daerah, bukan di pusat. Nah, dengan adanya PM32, kemudian muncul lagi namanya PM26. Sementara di sana itu akan ada pemberlakuan mulai dari tarif, mulai dari kota maupun stiker. Sementara itu mau dikerja oleh Dinas Perhubungan bersama instansi terkait, tiba-tiba ada keputusan dari Mahkamah Agung terkait dengan peraturan Menteri 26 yang tidak diberlakukan lagi. Ada beberapa pasal yang dicabut di dalamnya, sehingga ada transisi waktu kekosongan hukum yang sebenarnya yang dilakukan oleh angkutan online selama kurang lebih 90 hari. Per tanggal 1 November besok ini hak lahir namanya tanggal 1 November hari ini ya, Pak ya. Hari ini hari ini akan diberlakukan efektif Peraturan Menteri nomor 108 tahun 2017, di mana di dalamnya ini adalah ada beberapa item yang diberikan wewenang penuh kepada daerah. Salah satunya adalah bahwa di dalam pengaturan 108 ini, apa yang diinginkan oleh pengusaha angkutan umum seluruh Indonesia, khususnya di Makassar ini adalah 90% terakomodir. Oleh karena itu, dengan hadirnya ini, kita berharap dari angkutan umum ini bahwa pemerintah betul-betul mampu melaksanakan aturan yang ada. Jangan hanya sebagai sebuah acuan bahwa ada peraturan tetapi tidak dilaksanakan. Jadi aturannya sudah diterima dengan baik? Aturan sudah diterima, insya Allah dengan adanya aturan itu, itulah kita bisa berkomentar terkait apa isinya di dalamnya. Salah satu adalah bahwa itu persoalan tarif. Persoalan tarif ini mulai hari ini 1 November itu wajib diberlakukan oleh pihak aplikator perusahaan angkutan aplikasi online, bahwa tarif batas ambang bawah dan ambang atas itu bawah 3.700 dan atas 6.500. Nah, di mana ada lagi acuan khusus di sini bahwa dilarang untuk memberikan nilai promo di bawah ambang tarif ambang bawah. Artinya tidak bisa lagi ada tarif promo di bawah 3.700. Apalagi gratis. Apalagi gratis. Nah, inilah yang terjadi selama ini, persaingan tidak sehat antara konvensional. Artinya konvensional itu tarifnya diatur oleh SK Gubernur. Kemudian tidak sebaik apapun pelayanannya angkutan umum, itu tidak ada namanya promosi. Karena memang diatur oleh aturan yang dimana yang punya wewenang di daerah itu. Oleh karena itu dengan hadirnya 108 dan mudah-mudahan bisa dilaksanakan oleh pemerintah khususnya tarif. Kemudian ada namanya perekrutan. Perekrutan ini mulai 1 November hari ini itu sudah dilarang penyedia aplikasi untuk menerima perekrutan driver yang bisa badan hukum yang telah memiliki izin penyelenggaraan angkutan tidak dalam terakhir yang dikeluarkan oleh badan oleh BPKD, dalam hal ini Dinas Perhubungan Provinsi. Oke, Nah, baik. sepanjang itu mereka tidak boleh menerima driver. Nah, kemudian ada namanya kuota.
Kota di sini diatur di dalam di PM 108 di sini adalah di mana kota jumlah kendaraan aplikasi online selama ini itu sudah mencapai, ya, informasi dari masyarakat, baik dari DPR itu sendiri, baik dari badan hukum, bahwa itu kurang lebih 12.000. Sementara kajian untuk kota yang sebenarnya yang berhak untuk beroperasi di Minasata adalah hanya 3.500 sesuai dengan kajian Dinas Perhubungan Provinsi tentang taksi konvensional. Nah, kalau di sini dianggap bahwa 3.500 itu kurang, mari Dinas Perhubungan melalui instansi atau orang-orang yang profesional untuk melakukan kajian ulang sebenarnya berapa yang seharusnya angkutan online berada di Semi Minasata. Oke, jadi tadi Pak Zainal sudah menjelaskan mengenai tarif, soal perekrutan driver, dan juga yang ketiga adalah mengenai kota. Nah, bagaimana dan apa kabarnya dengan para supir yang ada di Kota Makassar? Apakah mereka memang sudah menerima tentang peraturan yang sudah berlaku per 1 November ini, Pak Zainal? Artinya untuk kalau kita mau berbicara dengan sopir, namanya ini 108 ini baru mau diefektifkan 1 November hari ini. Oleh karena itu untuk disampaikan kepada masyarakat khususnya di para sopir ini masih minim. Oleh karena itu memang masih perlu ada sosialisasi sebenarnya, tetapi kalau kita lagi mengacu ke sosialisasi dengan keluarnya PM 108 ini akan memberikan lagi peluang bagi angkutan aplikasi online untuk tidak berbuat menjadi resmi. Karena kenapa? Sebenarnya PM 26 dari 2017, 2015, 2016, masuk lagi 2017, ini hampir masuk 2018, itu semua sudah menjadi, menurut kami itu sudah menjadi sosialisasi sebenarnya. Karena apa yang ada di PM 108 itu juga yang ada di PM 32, itu juga yang ada di PM 26, yang selama ini teman-teman menginginkan ada sebuah regulasi aturan yang dilakukan oleh pemerintah. Dan sudah terlihat dan sangat jelas seperti itu ya Pak Zainal. Nah, Pak Zainal, beberapa kekhawatiran masyarakat dalam beberapa hari terakhir, tepatnya pada hari ini tanggal 1 November yang mengatakan bahwa mereka khawatir dengan adanya demo besar-besaran yang berhembus beberapa hari terakhir. Apakah memang akan terjadi pada hari ini? Benar, itu artinya hari ini mudah-mudahan dengan kesepakatan yang disepakati kemarin, ya, 31 Oktober di ruang Dirlantas Polda Sulawesi Selatan. Jadi kemarin ada pertemuan ya? Ada pertemuan dan semua elemen hadir, yaitu ada dari Dinas Perhubungan Provinsi, ada Kapolrestabes, ada Dirlantas, ada Dirintal, kemudian ada dari Dalmas. Apa isi pertemuannya? Pertemuannya ini adalah mencari solusi polemik antara taksi konvensional dengan online. Nah, di mana di dalamnya itu ada beberapa yang disepakati seperti apa yang saya gambarkan tadi. Iya, jadi kesepakatannya itu sudah terjadi kemarin, Pak. Artinya hari ini tidak akan ada demo. Hari ini kemungkinan ada demo, tetapi tetap ada demo, tetapi mungkin kekuatan yang sebelumnya itu diperkirakan agak besar, mungkin hari ini agak kurang. Ada beberapa titik demo yang terjadi di Kota Makassar dan dipusatkan di mana, Pak? Yang dipusatkan itu di kantor gubernur. Kantor gubernur. Artinya hasil kesepakatan kemarin itu kita akan coba menyampaikan di aksi itu bahwa inilah hasil kesepakatan yang kami lakukan per tanggal 31. Bukannya hasil kesepakatannya sudah didengar bersama kemarin, kenapa harus juga disampaikan melalui demo yang terjadi hari ini di depan kantor gubernur? Nanti tepatnya jam berapa, Pak? Kira-kira di depan kantor gubernur itu jam 11, jam 12. Oke, kenapa harus menyampaikan melalui demo? Padahal kemarin sudah ada pertemuan, Pak. Ada pertemuan dan itu sudah sepakat kan? Sudah sepakat. Tetapi karena ini sudah kita sebelumnya 1 minggu sebelumnya sudah melakukan surat edaran, sehingga pada umumnya masyarakat tahu bahwa kita itu akan aksi pada tanggal hari ini. Oleh karena itu, walaupun kita sudah menyampaikan
kemarin tanggal 31 bahwa ada hasil kesepakatan, tetapi mereka itu sudah ngotot untuk tetap turun karena di mana jangan sampai hasil kesepakatan itu tidak dilakukan, tidak dilaksanakan oleh pihak yang berwajib. Oleh karena itu dia memperlihatkan bahwa kesepakatan itu pun kita harus kawal, kita harus kawal untuk meyakinkan kepada pemerintah bahwa kita betul-betul perlu ada penindakan setelah adanya kesepakatan itu. Jangan sampai dilakukan kesepakatan, tetapi kesepakatan di atas kertas yang tidak ada penindakan di lapangan. Oke, baiklah Pak Chandra, kita akan melanjutkan lagi sesi dialog di Kompas Sulsel, saudara, sesuai jeda pariwara berikut ini. Ya, saudara, terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Sulsel. Saya bersama dengan Pak Zainal Abidin, Ketua Organda Makassar, yang tadi sudah memberikan penjelasan terkait dengan sudah adanya kesepakatan yang disepakati bersama tepatnya pada tanggal 31 Oktober, tetapi tetap akan melakukan aksi demo di kantor gubernur nanti tepatnya pada pukul 11 sampai 12. Ini untuk kembali menyuarakan hasil kesepakatan kemarin, mengingat bahwa sekali lagi ini berharap agar pemerintah dapat menjalankan kesepakatan yang sudah disepakati bersama ya Pak, betul, tanggal betul. 31 Oktober. Selain Pak Zainal, juga ada Pak Ramli Simanjunta di telepon, Kepala KPD KPPU Makassar. Selamat pagi Pak Ramli. Selamat pagi, Kompas TV. Oke, baiklah Pak Ramli, ini taksi online sudah akan berlaku tepatnya pada hari ini juga, dan seperti apa sebenarnya KPPU-nya melihat? Oh iya, jadi ya kita appreciate karena ini kan pemerintah membuat regulasi. Posisi KPPU adalah memberikan saran pertimbangan kepada pemerintah terkait pengaturan sektor-sektor tertentu, khususnya yang ini di bidang perhubungan mengenai taksi atau angkutan. Nah, KPPU sudah memberikan saran kepada pemerintah, khususnya dalam hal ini Kementerian Perhubungan, agar mengatur soal tarif, soal kepemilikan, dan soal kuota. Dan itu pemerintah sesuai dengan saran kita melihatnya seperti itu, dan kita sarannya kita sampaikan, dan pemerintah membuat aturan, ya kita hargai dengan aturan tersebut, mudah-mudahan bisa terlaksana dengan baik. Nah Pak Ramli, sudah ada batas bawah tarif untuk Sulawesi Selatan sendiri 3.700 sampai 6.500. Pak Ramli, tanggapan Anda? Ya, kalau soal tarif kan itu wewenang daripada pemerintah. Pemerintah yang mengatur sesuai dengan regulasi, sesuai dengan kesepakatan dengan stakeholder yang ada di situ. KPPU hanya melihat agar kesempatan berusaha kepada para pelaku usaha sesuai dengan perhub itu bisa jangan sampai menghambat para pelaku usaha itu. Karena saran kita adalah soal tarif, soal kepemilikan di SNK yang pribadi bisa masuk di sana, dan juga soal yang namanya kuota. Itu yang saran kita. Soal tarif diatur misalnya sekian itu memang wewenang daripada pemerintah daerah dalam ini. Iya, memang pemerintah sudah menetapkan 3.700 sampai 6.500, tetapi tanggapan Anda sendiri Pak Ramli, apakah memang ada standar harga khusus untuk ambang bawah dan atas ini Pak Ramli? Ya, kalau di kami tidak ada standar, karena saran pertimbangan kita kan agar pemerintah mengatur tarif ini. Nah, soal standarnya ini kan pemerintah daerah lah yang menghitung berapa yang harga yang wajar bersama dengan stakeholder kesepakatannya. Sesuai dengan masing-masing daerah kan ada aturan-aturannya tersebut. Kalau berapa besarannya KPPU tidak masuk di situ. Yang penting bahwa tarif itu diatur, itu menurut KPPU sudah tarif batas atas, yang itu saran pertimbangan kita. Tapi kan pemerintah mengaris batas bawah dan batas atas, dan itu wewenang pemerintah. Oke Pak Ramli, tapi bolehkah saya bertanya, apakah memang ada estimasi sendiri kisarannya Pak? Setidaknya bisa menguntungkan semua pihak yang terkait. Kalau KPPU tidak ada mengatur estimasi harga berapa, karena itu bukan wewenang KPPU. Wewenang KPPU adalah tarifnya itu diatur tarif batas atas, itu saran kita. Tapi kan pemerintah mengatur tarif batas bawah dan tarif batas atas, dan itu wewenang pemerintah, dan kita harus menghargai apa yang diatur pemerintah sesuai dengan pertimbangannya pemerintah gitu. Ya, dengan adanya tarif atas 6.500, apakah ini sudah menguntungkan taksi online ataupun juga mungkin taksi konvensional sendiri Pak Ramli? Dengan adanya Ya dilihat lagi apakah para pelaku usaha yang ada di Sulawesi Selatan bisa menerima tarif tersebut, karena itu kan harus diatur oleh kesepakatan tadi, yang berapa harga mereka sepakat, ya itulah yang berlaku gitu. Nah itu, jadi KPPU tidak bisa mengatur harganya sekian, tidak seperti itu. Tapi harga yang itu adalah hasil kesepakatan daripada stakeholder dan pemerintah.
Oke, baiklah Pak Ramli, saya ke Pak Zainal lagi. Nah, ini kan juga bisa dikatakan sekali lagi masyarakat sangat membutuhkan transportasi yang sangat nyaman, yang sangat sehat menurut mereka sendiri. Dan tentunya bisa dikatakan bahwa memang masyarakat sejauh ini memilih kendaraan secara online dibandingkan dengan yang umum. Tanggapan Anda, Pak Ramli? Jadi begini, semua orang pasti mau nyaman, mau murah. Yang jadi persoalannya di sini pertama adalah bagaimana pembentuk kendaraan itu. Kalau mereka murah, apalagi gratis, pasti dia akan menggunakan itu. Ini perilaku masyarakatnya kita, ya kan seperti itu. Artinya kalau berbicara masalah nyaman, oke, itu online nyaman. Tapi bukan berarti harus ditinggalkan norma-norma, aturan-aturan yang menjadi ketentuan hukum di dalam transportasi angkutan umum tentang keselamatan jalan. Kan begitu. Jangan nanti banyak korban, baru nanti diatur, oh kok ini tidak pernah diuji. Kan begitu. Oh, pengemudinya ini siapa? Ini angkutan umum. Kenapa dia pakai SIM A? Ataupun juga mobil pribadi ya? Atau mobil pribadi. Oleh karena itu, kita ini semua dari konvensional tidak pernah menolak kehadiran online. Karena itu sebuah perkembangan waktu sama, itu harus kita melangkah. Tetapi bukan berarti dengan sebuah keinginan masyarakat, apa yang diinginkan masyarakat tanpa aturan, itu yang diikuti. Tidak. Kalau kami dari semua angkutan umum, karena keinginan saya, mau diikuti dan ini bisa diterima oleh pemerintah, kami semua tidak mau bayar pajak. Artinya pemerintah bisa mengakomodir itu. Oleh karena itu, bagaimana negara ini kalau memang tidak ada aturan, tidak ada hukum yang mengatur kita. Oleh karena itu, angkutan online ini wajib hukumnya untuk diatur sama dengan angkutan-angkutan konvensional yang lain. Nah, Pak Ramli, saat ini kan bisa dikatakan ini sudah diatur. Nah, ini seperti apa Pak Ramli? Bisa sampaikan bahwa apapun soal kegiatan usaha itu kan harus regulasinya jelas, harus seimbang regulasinya. Ketika regulasinya diikutin, ada jelas, sesuai dengan tarifnya itu ya sesuai dengan regulasi tersebut. Apa-apa saja hak dan kewajiban pelaku usaha yaitu diatur dengan baik. Kita sepakat dengan itu. Tapi soal harga kan tadi seperti disampaikan tadi ya, bukan berarti harga murah, nyaman, dan lain-lain. Bagaimana faktor-faktor keselamatan, bagaimana faktor-faktor asuransinya, bagaimana penumpang, karena orientasinya nanti kan kepada konsumen. Jangan karena murah bisa diabaikan faktor-faktor yang lain, kewajiban-kewajiban yang lain di bidang angkutan itu harus diatur, dan itu harus, saya sepakat dengan itu, harus pemerintah tegas dengan itu gitu. Nah, jangan karena mau harga murah yang diabaikan soal keselamatan, soal asuransi, soal kewajiban-kewajiban lain, jangan karena itu. Jadi harus sepakat kita itu setara. Jadi harus diatur apa kewajiban-kewajibannya sesuai dengan persyaratan untuk menjadi angkutan. Iya, Pak Ramli, ini kan aturannya pernah sempat direvisi, dan apakah memang ini yang mengakibatkan keterlambatan pengaturan daripada aturan-aturan yang seharusnya sudah ditetapkan, Pak Ramli? Iya, jadi dulu sebelum ini keluar yang baru, waktu Permum yang direvisi, kami sudah memberikan saran seperti yang saya sampaikan tadi itu. Nah, saran kita itu kan namanya saran pertimbangan, kadang-kadang pemerintah mau mengikuti saran kita apa tidak, ternyata kan diuji di Mahkamah Agung dan itu perlu direvisi, termasuk soal tadi, soal kepemilikan, SNK dan lain-lain. Dan itu yang paling diuji, kesempatan berusaha. Dan itu akhirnya direvisi lagi. Nah, soal kesempatan berusaha inilah kepada para pelaku usaha ada, tapi regulasi yang lain harus diikutin. Harus seperti yang sampaikan Pak Abidin tadi, apa kewajiban hak kewajibannya itu ya harus diikutin. Gitu. Jangan pula nanti satu bisa, tapi yang lain nggak bisa. Satu diberikan kebebasan yang sangat luas, satu tidak. Jadi harus setara. Gitu. Oke, baiklah. Terima kasih banyak kepada Pak Ramli Simanjuntak, Kepala KPD KPPU Kota Makassar, telah bergabung bersama kami di Kompas Sosial. Selamat pagi, Pak Ramli. Saya langsung ke Pak Zainal Abidin lagi, masih seputar tentang polemik mengenai antara angkutan konvensional atau juga angkutan online ya. Sekali lagi diharapkan agar demo yang terjadi nantinya tepat pada pukul 11 hingga pukul 12 waktu Indonesia Tengah di kantor gubernur ini bisa berjalan dengan damai, aman, lancar, karena ini tinggal menyampaikan aspirasi ataupun juga hasil kesepakatan yang sudah terlaksana kemarin 31 Oktober ya Pak Zainal. Iya, jadi kita berharap mudah-mudahan dengan hasil pada hari ini itu bisa terkontrol. Tapi tetap aktif mulai dari pagi hingga malam hari atau
Dari sama sekali tidak? Kita rencana awal sebelum ada kesepakatan itu dari jam 9 sampai jam 14. Artinya sampai jam 4. Itu rencana awal. Tetapi dengan adanya kesepakatan ini, itu mungkin kita akan kurangi ya jam-jam di mana kita harus menyampaikan aspirasi ini, karena pada intinya kalau ini sudah tersampaikan di masyarakat, khususnya di transportasi, pastilah untuk mereka memahami bahwa. Jadi akan mogok di Kota Makassar, seluruh Kota Makassar dari jam 9 sampai jam 4 itu rencana awal. Rencana yang saat ini pagi ini? Rencana pagi ini ya kita mencoba mudah-mudahan sampai jam 12 jam 1 ini bisa kita bubar sama-sama dengan setelah menyampaikan hasil kesepakatan yang kami dapatkan kemarin bersama dengan Kapolrestabes. Ya baiklah, terima kasih banyak Pak Zainal Abidin, Ketua Organda Makassar telah hadir bersama kami pagi hari ini di Kompas Sulsel, dan saudara pastikan Anda tetap bersama kami di Kompas Sulsel. Kompas Sulsel akan kembali sesaat lagi dengan beragam informasi menarik lainnya sesudah jeda pariwara berikut ini.